Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita bisa memasuki bulan yang ketiga di tahun 2025. Dan Gema Kabar Baik menyapa kita disadur dari santapan harian edisi hari ini. Dan bacaan Alkitab terdapat dalam Imamat pasalnya yang pertama. Akan dibacakan ayatnya yang ketiga. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Dari ayat firman Tuhan ini, Renungan Gema Kabar Baik menyapa kita diberi judul Kurban untuk Pendamaian. Kurban untuk pendamaian. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, manusia berdosa tidak mungkin datang menyembah Allah yang kudus. Untuk itulah kurban bakaran menjadi penting, supaya dosa umat dapat diampuni dan umat dapat berdamai dengan Allah. Orang yang membawa kurban bakaran harus meletakkan tangannya ke atas kepala kurban. Kemudian dia menyembelih, menguliti, dan memotong kurban tersebut menjadi beberapa bagian tertentu. Di samping itu, imam mempersembahkan darah kurban dan menyiramkannya. Lalu imam menyalakan api di atas mezbah, mengatur potongan-potongan itu, dan membakar seluruh kurban. Peletakan tangan pembawa kurban ke atas kepala kurban melambangkan bahwa semua dosanya dan keluarganya telah ditumpahkan kepada kurban tersebut. Dengan kata lain, kurban tersebut mewakili dia untuk menerima hukuman dosa. Dengan demikian, ia dan keluarganya dapat menerima pendamaian dengan Allah yang Maha Kudus. Saudara, tentu darah binatang tidak dapat menghapus dosa secara sepenuhnya. Lalu mengapa umat masih harus mempersembahkan kurban bakaran? Hal itu karena darah hewan kurban merupakan bayang-bayang yang menunjuk kepada darah Kristus. Umat Perjanjian Lama mempersembahkan kurban bakaran karena pada waktu itu kurban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus Anak Domba Allah, belum dipersembahkan. Sedangkan kita yang adalah umat masa kini hidup setelah Kristus mempersembahkan dirinya sebagai satu kurban yang menyempurnakan untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 14. Karenanya kita tidak perlu lagi memberikan kurban bakaran untuk didamaikan dengan Allah. Cukuplah bagi kita untuk datang kepada Kristus. Padanya ada penghapusan dosa dan penebusan yang sempurna. Hari ini marilah kita bersyukur untuk darah Anak Domba Allah yang telah dicurahkan untuk menggantikan dan menebus kita. Tak perlu lagi kita ditakutkan oleh kutuk dosa dan kematian kekal. Hiduplah dalam damai sejahtera untuk anugerah keselamatannya, dan berdoalah agar kita dimampukan untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan bahwa melalui perenungan firman-Mu pagi hari ini kami diingatkan bahwa kurban yang sempurna untuk penghapus dosa kami sudah dilakukan oleh-Mu melalui darah Anak Domba Allah yang telah dicurahkan menggantikan dan menebus dosa kami.
Kami tidak perlu takut akan kutuk dosa dan kematian kekal, karena kami sudah ditebus dengan darah yang mahal dan sempurna itu. Ingatkanlah kami ya Tuhan untuk hidup dalam damai dan sejahtera akan anugerah keselamatan-Mu dalam kehidupan kami. Biarkannya kami hidup menjadi orang-orang yang dimerdekakan, orang-orang yang mengalami penebusan sempurna daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hiduplah dalam damai dan sejahtera sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dan ditebus oleh darah yang mahal hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.